Baru saja teman-teman, saya sampai di eh, halaman atau depan dari makam yang berada di Gunung Pucangan ini. Ternyata terasa sekali aura mistisnya, sangat kuat sih. Ini adalah Gunung Pucangan yang berada di Desa Cupak, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang. Siapa sangka gunung ini mempunyai cerita mistis dan sejarah yang tak banyak orang tahu, yaitu adanya makam dari putra mahkota Kerajaan Kediri, Dewi Kilisuci, dan 12 makam lainnya yang merupakan makam dari orang-orang sakti. Dewi Kilisuci adalah putri dari Raja Erlangga. Dewi Kilisuci rela pergi meninggalkan kerajaan karena menolak menjadi ratu di Kerajaan Kediri sesuai dengan keinginan ayahnya, sehingga membuat sang Dewi Kilisuci melakukan perjalanan untuk mengasingkan diri. Hingga dalam perjalanan ini membuatnya bertemu dengan pembabat alas atau hutan, atau juga sesepuh dari Gunung Pucangan. Menurut cerita, Dewi Kilisuci bersama dayang-dayangnya bertempat di sini sampai akhir hayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Sekarang saya berada di Gunung Pucangan. Gunung Pucangan ini terletak di Desa Cupak, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang. Untuk mencapai ke tempat ini, kita membutuhkan tenaga ekstra atau stamina yang kuat, karena inilah tempat yang paling tinggi menurut saya. Tapi alhamdulillah saya bisa sampai di sini, dan sekarang saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Pak Ngatemo. Beliau ini, Pak Ngatemo ini yang merawat ya Pak, yang merawat sekaligus juru kunci dari makam Dewi Kilisuci. Sekarang saya akan segera masuk ke makam dari Dewi Kilisuci yang mempunyai nama asli Sanggra Mawijaya Dharma Prasada Tunggadewi. Sebetulnya di sini bukanlah makam. Di sini merupakan petilasan tempat muksa dari Dewi Kilisuci. Karena ada keyakinan bahwa Dewi Kilisuci tidak meninggal dunia, akan tetapi beliau muksa. Ini teman-teman, ini adalah makam dari Dewi Kilisuci. Kembali lagi teman-teman pada keyakinan bahwa Dewi Kilisuci tidak meninggal dunia, akan tetapi beliau moksa, hilang seraga-raganya. Pada masa Islam di tanah Jawa, tempat muksa dari Dewi Kilisuci ini divisualkan dalam bentuk makam. Hal ini sengaja dibuat untuk mengikis sifat musyrik, dan tempat ini diganti dengan tradisi ziarah
yaitu dengan diberikan batu nisan seakan-akan Dewi Kili Suci dimakamkan di sini. Bila Anda masuk ke makam ini, Anda akan merasakan aura mistisnya sangat kuat sekali, teman-teman. Untuk itu, hendaknya teman-teman berhati-hati dan mempunyai niat dan maksud yang baik bila Anda datang ke tempat ini. Di tempat ini pula diyakini bahwa sebelum Dewi Kili Suci menginjakkan kaki di Gunung Pucakan ini, Sang Prabu Airlangga Raja Kadiri terlebih dahulu menempati Gunung Pucakan ini untuk bertapa. Dari makam Dewi Kili Suci saya naik ke atas, dan tempatnya lebih tinggi dari makam Dewi Kili Suci. Di tempat ini ternyata terdapat 12 makam yang sangat dikeramatkan dan sangat angker. Di antaranya ada makam Eyang Ambarsari. Di tempat ini pula setiap malam Jumat Legi banyak sekali para peziarah-peziarah yang datang di tempat ini untuk melakukan ziarah maupun semedi dan sebagainya. Karena memang tempat ini sangat angker, teman-teman, dan sangat dikeramatkan oleh para peziarah maupun para warga yang lainnya. Selain makam Eyang Ambarsari, di sini juga masih banyak lagi makam-makam yang lainnya. Ini ada makam yang berada di luar dan tidak diberi cungkup. Dan ada lagi satu makam di sana tempatnya, makam yang tempatnya agak terpencil dan terpisah agak jauh dari yang lainnya. Entah itu makam siapa, saya nggak tahu. Monggo teman-teman, sekarang kita masuk ke bangunan seperti musala. Ternyata di dalamnya terdapat 3 makam dari orang-orang sakti tempo dulu. Monggo. Setelah saya berdoa sebentar di tempat ini, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda siapa saja yang dimakamkan di sini. Makam yang pertama adalah makam Eyang Said Sulaiman, dan yang berada di tengah ini adalah Eyang Joyo Kuoso, dan yang berada di sebelah kiri ini adalah makam Eyang Sinuwun Wali. Tidak banyak cerita tentang kisah dari ketiga makam yang menjadi satu di dalam cungkup ini. Sekarang saya melihat ke makam dari Eyang Siti Sundari. Setelah dari makam Eyang Siti Sundari, selanjutnya saya akan berjalan ke belakang dari makam Siti Sundari. Di sini terdapat 3 makam, yaitu makam Eyang Carobo, dan ada makam dari Eyang Sakti, ada pula makam dari Eyang Aguno. Buat teman-teman saya yang setia, saya mohon maaf bila di dalam saya menyampaikan cerita tentang makam yang berada di atas Gunung Pucangan ini dalam keadaan terputus-putus dan terbata-bata kata-kata saya mohon maaf. Karena saya betul-betul mengalami
satu ketakutan yang luar biasa, sehingga badan saya seperti gemetaran, seperti ada yang selalu mengikuti saya. Saya mohon maaf teman-teman ya. Salam Rahayu, salam budaya dan salam Nusantara.